Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feni Aprilia dengan NPM 2375811 kelas 5A. Jadi, pada video kali ini saya ingin mengerjakan lab 678 yaitu cross-site scripting atau XSS. Jadi, cross-site scripting ini merupakan salah satu keamanan web yang paling umum dan berbahaya. Serangan XSS terjadi ketika aplikasi web menerima input dari pengguna tanpa melakukan validasi atau sanitasi yang memadai, sehingga memungkinkan penyerang menyisipkan kode berbahaya ke dalam halaman web yang akan dilihat oleh pengguna lain. Dalam praktikum ini, saya akan melakukan pengujian penetrasi terhadap DVWA untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanan XSS pada berbagai tingkat keamanan. DVWA menyediakan 4 level keamanan: low, medium, high, dan impossible, yang memungkinkan untuk memahami bagaimana implementasi keamanan yang berbeda dapat memengaruhi efektivitas serangan XSS. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami cara kerja serangan XSS, teknik-teknik bypass filtering keamanan, dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh kerentanan ini terhadap keamanan aplikasi web. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke instruction bagian 1, yaitu kita login dulu ke DVWA. Kita buka browser. Oke, tunggu, ini lagi loading. Ini di SS dulu. Login. Kemudian step 2 yaitu reflected XSS attack security level low. Pada level keamanan rendah, DVWA tidak menerapkan filter atau validasi input apapun, sehingga mudah untuk melakukan serangan XSS. Kita pilih dulu DVWA security, terus pilih yang low, kemudian submit. Lalu kita yang kedua mengakses XSS modul. Kita pilih XSS reflected. Kemudian di sini menampilkan what's your name. Setelah itu memasukkan string hello reflected test. Hello
lalu kita klik submit. Nah, ini langsung harus di screenshot. Oh salah, seharusnya kita ngetiknya reflected test aja, jangan pakai hello. Nah, baru ini benar. Setelah itu kita menekan Ctrl U untuk melihat search kode halaman. Gunakan Ctrl V untuk mencari string hello reflected test. Nah, ini ditemukan di HTML kode. Keberadaan string dalam search kode HTML menunjukkan bahwa nilai yang dimasukkan dalam file input pengguna langsung disisipkan ke dalam search kode halaman. Hal ini mengindikasikan kepada penyerang bahwa halaman mungkin rentan terhadap serangan reflected XSS. Lalu back. Enter the following pilot the what's your name box and click submit. Nah, kita di sini masukkan payload. Script alert you are hack. Script lalu kita klik submit. Keberadaan string kemudian munculnya alert pop-up menunjukkan bahwa situs rentan terhadap serangan reflected XSS dan eksploitasi berhasil dilakukan. Kita screenshot. Select the copy URL for the compressed break
Open a new browser tab and paste the URL into URL field and press enter. You should see the same web page after displaying URL pop-up box. Oh, oke. Jadi ketika kita mengcopy URL sebelumnya dan kita buka tab baru, dia akan tetap muncul pesan kayak gini. Jadi alert pop-up-nya muncul kembali. Hal ini membuktikan bahwa jika pengguna membuka URL tersebut, skrip berbahaya akan tereksekusi. Dalam skenario nyata, penyerang dapat mendistribusikan link ini melalui serangan phishing. Pada level medium, DVWA menerapkan filter sederhana untuk mencegah eksekusi skrip. Nah, yang pertama kita harus mengubah skrip level dulu. Di sini kita pilih lagi DVWA Security dan mengubahnya ke medium. Lalu kita klik submit. Oke. Setelah itu kita akan memasukkan payload yang sama, yaitu di sini tidak ada pop-up yang muncul. Script ditampilkan sebagai teks literal, enggak seperti pop-up yang tadi, karena ini udah diubah menjadi medium. Wait. Lalu kita klik tombol view search. Kita klik view search. Lalu kita analisis kode PHP-nya. Wait, mana? Dari shortcut terlihat baris name, strplace, script, get name. Jadi kode ini membuat filter menggunakan fungsi strreplace yang menghapus teks script dari payload dan menggantinya dengan nilai 0. Hal ini membuat
payload script tidak efektif sehingga serangan gagal dan tidak ada pop-up window yang ditampilkan. Namun, filter ini hanya menyaring script dalam huruf kecil. Nah, step keempat, kita akan bypass filter dengan cache variation. Kita masukkan S gede, C kecil, R gede, IPT, alert, you are hack, SCRIPT script. Kita klik submit. Nah, dia muncul pop-up nih. Did the pop-up alert appear? If so, why? Yes, the pop-up alert happened because the payload with the script tag was able to bypass the filter. The filter only removes lowercase text, but it doesn't account for mixed cache variation. This means the site is still vulnerable to reflected XSS attack even at the medium security level. Next, kita ke step 4. Reflected XSS attack security level height. Kemudian kita pilih height. Next, sekarang kita masukkan payload. Nah, di sini tidak ada alert pop-up, hanya ada pesan hello di sini. Nah, kemudian kita klik view source. Nah, terlihat di sini name-nya seperti ini.
kita bisa analisis regular expression yang digunakan. Kodenya menunjukkan name, break, replace, bla 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 bla, sci, kayak ginilah intinya. Terus jadi di sini developer menggunakan regular expression untuk menggantikannya bentuk apapun dari teks script, tidak peduli kapitalisasi karakternya dengan nilai 0. Which character in the script was omitted from the regular expression? How do you know? Tanda seperti ini. Karakter ini itu was omitted from the regular expression. I can tell because when I submit the playlet, the closing character still appear in the output from the what's your name input field, indicating that the regex pattern doesn't include the closing bracket of the script tag. Ayo kita masukkan playload ini. img src x1 for alert you are hacked. Lalu klik submit. Nah, alert pop-up berhasil dengan image text. Review the text that you input into the web form. How did it work? The playload worked by using an image tag with a non-existing source src x. This forced an error to occur when the browser attempted to load the image. The one error even handled then trigger when this error occurs. Executing the JavaScript alert function and displaying the pop-up message, this technique successfully bypassed the script tag filter because it used a different HTML element entirely. Next, kita ke bagian kedua, yaitu perform stored cross-site scripting exploit. Stored XSS menyimpan payload berbahaya di server target, sehingga setiap kali halaman dikunjungi, payload akan tereksekusi. Kita mengatur security-nya ke low lagi. Lalu pilih XSS Store. Lalu memasukkan XSS test 1 untuk nama,
Dan untuk message store XSS test test. Lalu ketik sign guestbook. Lalu Ctrl U untuk melihat source code. Kemudian kita temukan tes Nah, di sini ada nih. Kemudian kita cari store cross store XSS test. Nah, kedua string ditemukan dalam source code. Keberadaan kedua string dalam source code menunjukkan bahwa kedua field input mungkin rentan terhadap serangan stored XSS. Nah, kemudian kita akan lakukan eksekusi start XSS payload. Kembali lagi ke sini. Kita masukkan tes pagar 1, lalu di message masukkan script alert you are hacked. Script kemudian kita assign guestbook. Nah, di sini muncul pop up dengan pesan you are hacked. Kemudian kita akan refresh halaman. Nah, dia setiap kita refresh akan memunculkan lagi. Oke. Dia muncul terus ya. Coba kita sekali lagi, kita refresh. Nah, muncul lagi dia. Oke.
Lanjut, ini kita klik OK aja. Kemudian karena playload XSS tersimpan dalam guestbook, alert pop-up akan muncul setiap kali halaman di-refresh atau dikunjungi pengguna lain. Lalu kita klik setup, kemudian klik create. Nah, kemudian kita ubah ke medium. Setelah itu kita pilih lagi XS Store. Lalu kita masukkan XS Test. Lalu isi store XSS test. Lalu kita klik sign guestbook. Kemudian kedua string tetap muncul dalam search kode. Kemudian kita masukkan playload dengan nama T1, lalu masukkan script you are hack. Script di message, kemudian kita sign guestbook. Nah, tidak ada pop-up yang muncul. Input terlihat dimodifikasi dalam message box. How did the input filter script modify the input? The input will remove the HTML script text completely and add backslashes before the quotation marks in the alert text. The escape the quotation mark characters, making them display as literal text
instead of being interpreted as JavaScript string delimiters. Kemudian kita klik view search. Di view search untuk melihat kode PHP. Nah, terdapat 2 blok kode sanitize message input menggunakan strip text dan HTML special character, lalu sanitize name input menggunakan str replace untuk field name. Pertanyaannya ada research the PHP at slashes function on the internet. How did it change the input? The at slash function at a backslash before quotation marks in the alert text. This escape the question mark characters, which prevent them from being interpreted as JavaScript string delimiters, and instead made them display as literal characters in the output. Kemudian kita akan melakukan bypass filter pada name file menggunakan max length restriction dari 10 menjadi 100 karakter. Nah, right click pada name, kemudian pilih inspect. Kemudian mana ya? Lalu kita ubah dari 10 menjadi 100. Kemudian kita masukkan payload di file name script alert you are hacked. Tutup. In the message field you can type any text you like and then click. Halo,
sign guestbook. Nah, dia akan muncul pop up. Alert pop-up-nya sudah berhasil muncul. Lalu kita reset database sebelum melanjutkan ke setup berikutnya. Wah, panjang banget. Kemudian kita balik ke DVWA security, lalu pilih hide. Kemudian kita masukkan tes 1, masukkan store XSS tes, lalu sign guestbook. Dan tidak ada pop-up yang muncul. Kemudian kita menganalisis kode PHP menggunakan precleave replace. Ini bisa dianalisis. Menggunakan prec replace ya. Filter menggunakan regular expression yang lebih canggih. Kemudian bypass dengan SVG tag, mengubah max length restriction seperti sebelumnya. Kemudian masukkan script alert you are hacked. Dan di sini kita ketik hello aja. Tidak ada pesan pop-up yang muncul.
Lanjut, karena tadi kita udah mengubah mask-length restriction seperti sebelumnya, lanjut kita masukkan payload svg onload alert max. Kan tadi udah diubah. Onload alert you are hacked. Sign guestbook dan pesan pop-up berhasil muncul. Payload SVG berhasil karena filter hanya menargetkan teks script dan tidak memperhitungkan tag HTML lain yang dapat mengeksekusi JavaScript. Oke, kita reset lagi. Kembali ke DVWA Security, pilih Low, Submit. Banyak sekali. Select XSS Store, lalu kita masukkan iframe, kemudian di message field and type the following message in the iframe src http org iframe. Lalu sign guestbook. Nah, website hacker ditampilkan dalam iframe. Exploit ini sangat berbahaya karena penyerang dapat mengarahkan browser ke website berbahaya yang dapat melakukan berbagai serangan lebih lanjut. Kemudian kita reset database lagi.
Nah, step 5 ini kita akan stop cookie exploit. Mencuri cookie pengunjung memiliki implikasi keamanan serius karena cookie berisi informasi tentang cara dan waktu pengguna mengunjungi situs web. Nah, kita setting security menjadi low, sudah ya. Kemudian eksekusi cookie stealing payload. Kita masukkan cookie kita masukkan cookie di file name. Cookie. Lalu di message kita masukkan script alert dokumen cookie script sign guestbook. Nah, pop-up menampilkan cookie session PHP. Dalam skenario nyata, exploit dapat dimodifikasi untuk mengirim cookie ke tujuan lain daripada hanya menampilkannya. Terus kita akan melakukan testing pada medium dan high level menggunakan teknik yang telah dipelajari untuk mencuri cookie kepada level keamanan yang lebih tinggi. Kita reset dulu. Oke, di sini untuk yang medium, ini kita ubahkan ke medium. Copy. Kemudian ke XSS store. Lalu kita masukkan di bagian name. Kita inspect queue, lalu kita cari, ini sudah ketemu, double klik dan masukkan angka 100, enter, lalu kita masukkan payload, kemudian di bagian ini message, setelah kita mau isi apa, terus sign guestbook. Nah, di sini pop-up-nya berhasil muncul untuk yang medium. Selanjutnya kita reset dan kita coba yang hide.
ini juga kita harus ubah max length-nya di bagian name. Masukkan playload svg onload alert tapi ininya kasih dokumen cookie. Nah, di sini kita isi bebas. Nah, di sini juga berhasil. Sebentar, kayaknya tadi di medium kita salah deh playloadnya. Ntar medium submit SS store, kita view source-nya lalu kita amati. Inspect. Kita double klik, ganti jadi 100, enter. Nah, ini baru benar nih. Oke, sudah ya, kita coba dari cookie low, low, medium sampai high. Sampai yang dari rendah, sedang sampai ke tinggi. Kemudian di sini reflection XS itu dari low level tidak ada proteksi. Kemudian yang medium level filter sederhana dapat di bypass dengan case variation. High levelnya filter regex dapat di bypass dengan tag HTML alternatif. Lalu yang tadi stored XSS low level tidak ada sanitasi. Medium level sanitasi pada message file bypass melalui nama fieldnya. Lalu yang high level itu filter canggih dan dapat di bypass dengan SVG tag. Jadi teknik bypass yang berhasil itu case variation, alternative HTML text, event handlers, dan field switching. Dan kalau kerentanan XSS itu dapat menyebabkan session hijacking melalui cookie stealing, phishing attack dengan iframe injection, malware distribution, defacement website, credential harvesting. Oke, mungkin cukup sekian pengerjaan lab 678 cross-site scripting saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.